Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang asuransi syariah dan konvensional. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amila Siti Zulaika dengan NPM 21610160. Devi Liana Supriyadi dengan NPM 21610169. Lala Nur Afifa dengan NPM 21610175. Septi Aprilia dengan NPM 21610201 dan saya sendiri Afinta Safa Safitri dengan NPM 21610192. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, Afinta Safa Safitri, yaitu tentang asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama, asuransi syariah. Usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, asuransi konvensional. Produk asuransi yang lebih mengedepankan prinsip jual beli risiko transfer risk, artinya premi yang dibayarkan tertanggung bertujuan untuk mengalihkan risiko ekonomis ke perusahaan asuransi. Atau dengan kata lain, tertanggung membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi akan ditanggung risiko ekonomis sepenuhnya oleh perusahaan asuransi. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan konsep asuransi syariah yang lebih mengedepankan sharing risk. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Amila Siti Zulaika. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Secara garis besar, asuransi konvensional menggunakan operasional keuangan haram dan halal, sedangkan asuransi syariah menggunakan operasional berdasarkan syariah Islam. Tujuan asuransi konvensional dan syariah. Tujuan utama dari perusahaan asuransi konvensional adalah murni bisnis. Seperti kebanyakan bisnis lain, tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan profit yang besar. Hal ini terlihat dari dana yang diperoleh dari premi nasabah. Semuanya menjadi milik perusahaan. Asuransi syariah, tujuan utamanya bukanlah untuk mendapatkan laba yang besar. Tujuan utama asuransi syariah adalah mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Hal ini terlihat dari visi dan misi yang diemban oleh asuransi syariah, yaitu misi akidah, misi ibadah, misi ihtihadi, dan misi keumatan. Perbedaan tujuan antar asur. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Lala Nur Afifa. Proximate cause, penyebab terjadi, indemnity, ganti rugi, subrogation, subrogasi, contribution, kontribusi. Prinsip asuransi konvensional dan asuransi syariah. Prinsip asuransi konvensional yang pertama adalah insurable interest, bunga yang dapat diasuransikan, utmost good, sangat bagus. Prinsip asuransi syariah menurut PS Akad tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong-menolong atau biasa disebut ta'awun dan saling menanggung biasa disebut takaful antara sesama peserta asuransi. Tolong-menolong dalam Al-Quran disebut ta'awun adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi takaful ditegakkan atas 3 prinsip, yaitu yang pertama, saling bertanggung jawab, yang kedua, saling bekerja sama atau saling membantu, dan yang ketiga, saling melindungi penderitaan satu sama yang lain. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Septi Aprilia. Menurut PSAK nomor 28 dan PSAK nomor 36, laporan keuangan untuk perusahaan asuransi konvensional terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Catatan atas laporan keuangan.
Dan menurut PSAK nomor 108, laporan keuangan perusahaan asuransi syariah yang lengkap terdiri dari 4 laporan posisi keuangan atau neraca, 5 laporan surplus defisit underwriting dan dana baru, 6 laporan laba rugi, 7 laporan perubahan ekuitas, 8 laporan perubahan dana baru, 9 laporan arus kas, 10 laporan sumber dan penggunaan dana zakat, 11 laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir 12 catatan atas laporan keuangan. Beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh nasabah setelah mendaftarkan diri ke asuransi konvensional, yaitu yang pertama, ganti rugi. Dalam konteks asuransi konvensional, penanggung dalam hal ini perusahaan akan memberikan biaya pertanggungjawaban finansial secara penuh kepada tertanggung atau nasabahnya. Pencairannya dicairkan dengan mekanisme tunai, pembangunan kembali, penggantian perbaikan, dan atau mekanisme lain yang sesuai dengan resiko yang dialami. 2. Kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Manfaat berikutnya dari asuransi konvensional adalah adanya kepentingan yang dipertanggungkan. Hal ini berarti bahwa asuransi tersebut mempunyai hukum yang sah, yang mana itu berkaitan dengan pertanggungjawaban segala resiko yang ada hubungannya dengan keuangan perusahaan penyedia layanan asuransi. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Deviliana Supriyadi. Manfaat asuransi syariah. Berikut adalah beberapa manfaat asuransi syariah bagi kaum muslimin. Menggunakan prinsip tolong-menolong, bebas riba, kemudian ada premi dan tidak akan hangus, bisa double claim, bebas kontributor dasar jika tidak mampu membayar, lebih transparan, proteksi, tidak berubah jika telat bayar, pengelolaan dana wajib berdasarkan syariat Islam, dan nasabah dapat membagi keuntungan secara adil, dan yang terakhir adalah wakaf. Oke, yang terakhir di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa asuransi konvensional dan asuransi syariah menggunakan sistem akuntansi yang berbeda. Asuransi konvensional menggunakan accrual basis, sedangkan asuransi syariah menggunakan cash basis. Perbedaan ini terjadi karena sistem accrual basis yang digunakan oleh asuransi konvensional dianggap bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, asuransi syariah menggunakan cash basis yang dianggap mampu menunjukkan keadaan sebenarnya saat itu tanpa ada risiko tidak dapat terlaksananya suatu pendapatan atau beban di kemudian hari. Sekian itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.